Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tadi pembahasan kita itu adalah tentang sholat, yang dimana sholat akan menjadi salah satu penerang di dalam kubur. Penerang di dalam kubur akan senantiasa dibawa ke dalam kuburan. Karena memang penerang ini adalah peneman bagi seseorang yang sudah meninggal, karena sudah ada di dalam kubur. Maka tentulah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan, salat jangan sampai ditinggal. Lalu apa saja sih yang sehingga menjadikan sebuah penerang dalam kubur? Yang kedua, apa itu yang kedua? Yang kedua adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa dan bagaimana orang yang akan mendapatkan penerangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan daripada Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, selain daripada dia akan dapat cahaya di dalam kuburannya, akan mendapatkan penerangan di dalam kuburannya, tetapi akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu tersendiri. Nabi menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Di mana di yaumul qiyamah akan menjadikan sebuah syafaat bagi orang yang membacanya. Akan menjadikan sebuah peneman. Akan bagaimana? Imam Romli mengatakan bahwasanya seseorang yang ketika halnya dia mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, saya dicabut nyawa olehmu. Ketika saya dicabut nyawa olehmu, saya dimasukkan ke dalam kuburan. Tapi terasa banyaknya, daripada di dalam kuburan itu banyak teman. Banyak kerib, banyak sahabat. Ternyata yang menjadikan sebuah sahabat di dalam kuburan, yang menjadikan peneman di dalam kuburan, itu amalan kita ketika kita ada di dunia. Di antara amalannya, yaitu senantiasa gemar membaca Al-Quran. Satu huruf dibacakan Al-Quran, 10 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dia dapatkan. 10 kejelekan Allah hilangkan. Begitu sangat mulianya orang yang membaca Al-Quran, ibadah Allah. Begitu sangat mulianya, di samping dia bisa baca Quran, tapi dia pun bisa menghafal Al-Quran. Realita, survei membuktikan bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan paham tentang ulumul Quran, Allah angkat derajatnya, ibadah Allah. Di dunia saja sudah diperlihatkan bagaimana dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik daripada segi materialnya ataupun moralnya. Allah angkat derajatnya. Bagaimana ketika hanya dia nanti wafat, ada di dalam kuburan, di alam barzah, Allah lihatkan sebagaimana Allah memperlihatkan ketika ada di dunia. Dia bahagiakan, dia senangkan, dia mudahkan segala urusannya. Begitu sangat hebatnya fadilah membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Bagi seseorang yang mau, maka kerjakan. Sebab Al-Quran hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Kalau kita merasa sebagai manusia, ciptaan Allah, umat Rasulullah, baca dong Al-Quran. Sempat, harus sempat.
baca Quran. Bahkan mungkin berkata dalam diri, saya nggak bakalan keluar rumah kalau sebelum saya membaca Al-Quran. Itu lebih cakep. Itu lebih dahsyat. Karena sudah ada apa? Ada perjanjian dengan dirinya. Loh, itu perjanjian bukan perjanjian biasa. Karena supaya dirinya hidup bahagia, tentram, nyaman. Kalau bisa, ba'da sholat maghrib ketika ayahnya pulang kerja, anaknya mungkin pulang sekolah, ya, bapaknya pergi ke masjid, anaknya pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid, pulang ke rumah, kumpulkan sama ayahnya. Adek, ayo baca Quran. Mamah, ayo baca Quran. Ngumpul bareng. Baiti jannati yang seperti ini. Ini keluarga yang hebat. Seorang pemimpin yang dahsyat bagi istrinya, bagi anaknya. Karena kenapa? Menunjukkan bahwasanya ini jalan yang benar. Ini jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baca setelah ba'da maghrib, baca suratul Yasin atau suratul Mulk atau suratul Waqi'ah atau suratul Rahman, dibaca. Karena apa? Karena ada sebuah tanggung jawab. Di samping kita sebagai hamba Allah, di samping kita sebagai umat Rasulullah, di samping pula kita ini sebagai imam bagi rumah tangga kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini salah satu yang memang rumus bagaimana supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya seorang laki-laki jangan gengsi. Seorang pemimpin jangan gengsi ngajak daripada istrinya, anaknya, atau temannya, atau sahabatnya. Supaya apa? Supaya kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Orang yang beruntung yang mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya, yaitu di antaranya selain daripada salat, lalu yang kedua tadi adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan tema kita pada kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.